no, wata. Shalom adik-adik. Halo, bagaimana kabar kalian semua adik-adik yang ada di rumah dalam 1 minggu ini? Bagaimana? Semua sehat bukan? Semua baik-baik bukan? Puji Tuhan, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus terus memimpin, terus menyertai kita semua. Ya, adik-adik, dalam minggu ini kita juga masih terus beribadah ada di rumah ya. Kita belajar masih di rumah. Mama papa juga bekerjanya masih di rumah dan hari ini kita terus masih beribadah di rumah. Tidak apa-apa, tetap semangat. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Sekalipun kita di rumah, kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, baiklah, sebentar kita akan siap untuk beribadah. Siapkan hatimu, kita akan berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh pimpin dan selalu sertai kami. Tuhan, Engkau juga boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami terima dan rasakan. Sebentar, kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus mendengarkan juga firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kiga Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Puji Tuhan. Adik-adik, tahukah kalian kalau Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Ya, ketika dia mati di kayu salib, semua dosa-dosa kita dihapuskan dan hidup kita sudah berubah. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup untuk Tuhan. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik boleh bersemangat, adik-adik boleh bertepuk tangan. Ya, kita mau memuji Tuhan. Hidup kita berubah karena Tuhan. Yeay, kita bersyukur adik-adik kalau hari ini kita terus ada di dalam Tuhan. Hidup kita berubah, tidak lagi hidup dalam dosa. Amin. Katakan sama-sama dengan kami dia. Aku berubah karena Tuhan. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Puji Tuhan, hidup kita berubah. Hidup kita berubah karena ada Yesus di hati kita. Amin. Sekarang aku berubah. Katakan sekali lagi. Kita berubah. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab
Yesus mati. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Haleluya. Kali dia diberkati sekali dengan lagu ini adik-adik ya. Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam dosa. Amin. Ya, baiklah, sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Kali dia mau tanya, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Adik-adik semua pasti mau bertumbuh ya. Bertumbuh kenal Tuhan, bertumbuh tahu tentang firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bertumbuh? Kita harus baca firman, lalu berdoa, jangan lupa juga. Nah, adik-adik, yuk kita mau angkat pujian ini. Kita mau baca kitab suci, kita mau berdoa selalu kepada Tuhan. Yuk. Kita bertumbuh ketika kita tahu bagaimana firman Tuhan ajarkan banyak hal dalam hidup kita. Ya, adik-adik boleh bernyanyi bersama dengan Kalidia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, setiap hari kita terus boleh merenungkan firman Tuhan. Setiap hari yang didengar firman Tuhan, bukan yang lain ya adik-adik. Tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kega warrior, let's go, Jesus, amen. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab terus, kita harus terus berdoa, membaca firman Tuhan. Kita bersyukur adik-adik ya buat setiap firman yang akan kita terima. Baik, kita mau berdoa. Silakan adik-adik boleh tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau siap dengar firman Tuhan. Berkatilah kami, biar kami boleh mengerti firman yang akan hari ini Kalidia boleh ceritakan. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kami siapkan telinga kami, hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, siapkan telinga untuk dengar firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kalidia mau dibantu juga dengan Kak Stanley ya. Boleh kita panggil Kak Stanley bersama-sama. Kak Stanley. Ini dia Kak Stanley. Halo Kak. Ya. Nah, adik-adik
bahan bacaan yang kita akan renungkan, yang akan Kalidia ceritakan hari ini, bukan dari kitab Markus ya, tapi dari kitab Roma 6 ayat yang pertama sampai ke-14. Dari kitab Roma 6 ayat yang pertama sampai ke-14. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengar ya. Nah, coba ada gambar siapa ya adik-adik? Ya, ini ada gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang apa? Oh, disalib, Kak. Iya, betul. Ini Tuhan Yesus sedang disalib. Masih ingat tidak apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus belum disalib? Jadi, waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, apa ya yang dia rasakan, apa yang dia derita adik-adik? Masih ingat? Coba kasih tahu kali dia jawabannya apa? Iya, benar. Dia dipukuli orang. Lalu diapain lagi adik-adik? Iya, benar. Dia dicaci maki sama orang, dimarah-marahin orang ya. Dia juga dipersalahkan loh. Ya, padahal Tuhan Yesus gak salah apa-apa ya. Lalu sampai akhirnya Tuhan Yesus pun disalibkan. Coba lihat apa yang terjadi. Tangan, kakinya dipaku. Kepalanya dipakaikan apa? Mahkota duri. Menurut kalian sakit tidak? Ketika kita dicubit aja kita sakit ya. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Pasti Tuhan Yesus sangat sakit ya. Dia sakit tapi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak membalas apapun kepada orang yang menyakitinya. Ya, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Yang kedua, untuk siapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah, satu hal, ada ya berita sukacita, ya, berita yang menggembirakan buat kita. Apa itu, Kak? Tahukah kalian kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi Kalidia, mengasihi papa mama. Kita semuanya dikasihi. Manusia semua dikasihi. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kak, boleh dong gambar berikutnya. Ya, kita lihat adik-adik. Nah, lihat. Begitu besar kasihnya Bapa sama kita, begitu besar kasihnya Tuhan buat kita, sehingga karena Dia mengasihi, kita menerima anugerah keselamatan. Tadi jawabannya, kenapa Tuhan Yesus mau mati? Karena Dia mengasihi manusia. Katakan, mengasihi kita, mengasihi saya. Ya, luar biasa ya. Nah, ini dia Tuhan Yesus ya, bersama dengan kita semua, kita sudah diberikan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Amin. Nah, bagaimana Kak cerita berikutnya? Kita mau lihat lagi ya adik-adik. Oke. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa. Ada tulisan apa ini? Dosa dihapuskan. Coba kasih contoh kali dia. Dosa itu apa? Contohnya apa? Apa? Mencuri. Benar. Itu adalah dosa. Apalagi adik-adik? Berbohong. Benar. Itu juga namanya dosa. Ketika kita tidak taat pun itu dosa ya. Lihat, dosa itu dihapuskan. Tapi Yesus mati, semua dosa manusia dihapuskan oleh Tuhan Yesus ya. Dan kita menerima hidup yang baru. Yes, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan.
tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam Tuhan. Semua sudah mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Allah. Bersyukur ya, kita bersuka cita, kita bergembira karena kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, apa perbedaannya Kak? Kalau hidup di dalam dosa sama sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Nah, lihatin ya adik-adik, perhatikan. Kali dia mau kasih ilustrasi ya. Di sebelah sini, nah, maaf ya Kak. Nah, ini kita hidup di dalam dosa ya. Di sini kita nggak suka melakukan apa yang firman suruh ya. Firman suruh Tuhan kita menjadi anak yang taat. Kita nggak mau nih. Kadang kita suka tidak taat ya. Ini dosa. Tetapi ketika Tuhan mati, kita berubah. Kita hidup yang baru. Kita pindah adik-adik di sebelah sini. Kita sudah ada hidup di dalam Kristus. Sukacita luar biasa. Contohnya apalagi Kak? Nah adik-adik, kalau pas kita hidup di dalam dosa, kita nggak mau ya taat sama firman ya, betul ya? Nah kalau hidup di dalam Kristus, kita mau hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin? Nah contohnya, kali dia mau kasih contoh lagi. Coba Kak, lihat Kak. Gambar berikutnya. Nih adik-adik, kalau firman Tuhan ajarin adik-adik seperti ini. Adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu. Karena ini adalah suatu perintah yang penting. Bagaimana menurutmu? Kalian mau taat atau tidak? Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita lakukan, kita taat. Amin. Nah, ada lagi firman Tuhan ajarin kita jangan bersaksi dusta. Apa itu Kak maksudnya? Jangan berbohong. Ya, manusia kadang suka mengucapkan hal-hal yang tidak benar dari mulut kita. Ya, perkataan tidak memberkati, perkataan tidak membangun orang lain, itu dosa ya. Dulu tapinya, bukan sekarang. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, yang kita lakukan pasti apa? Mulut kita pergunakan untuk memperkatakan yang benar ya, perkataan yang memberkati orang, perkataan yang membangun ya. Apalagi Kak, Tuhan ajar kita supaya jangan mencuri. Benar? Nah, apa yang kita lakukan? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak suka lagi melakukan hal-hal itu. Yang bukan punya kita, jangan diambil. Itu namanya mencuri. Sekalipun kita lihat, wih, punya teman kita pensilnya bagus nih. Aku pengen, tapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh mencuri. Kita mempergunakan semua anggota tubuh kita untuk kebenaran ya. Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukan kebenaran. Tuhan memakai kita. Tuhan memakai adik-adik untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Ya, itu yang harus adik-adik ketahui ya, bahwa satu, adik-adik dikasihi, dan yang kedua, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mau taat terus, dengar-dengaran, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tidak suka lagi dengan dosa. Kali dia percaya, adik-adik bisa melakukannya. Bagaimana Kak? Tenang, ada Roh Kudus yang tolong adik-adik untuk tahu ini salah atau ini benar ya. Pasti adik-adik bisa. Bersama dengan Kalidia, mari kita katakan bahwa kita berubah karena Yesus sudah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu dia cerita Kalidia hari ini adik-adik ya. Kita mau ucapkan terima kasih dulu untuk Kak Stanley. Terima kasih Kak. Ya,
Sungguh memberkati bukan? Pas kali dia merenungkan kebenaran firman ini. Wah, kali dia sangat diberkati adik-adik ya. Luar biasa bahwa Tuhan sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi dulu ya lagu yang tadi kita nyanyikan. Bahwa aku berubah karena Yesus. Ya, mari semua yang sudah diubahkan Tuhan hidupnya, kita mau bersuka cita, kita mau angkat pujian ini, kita boleh menari karena kita sudah merdeka dari dosa. Yuk, mari kita bersuka cita, katakan bersama-sama. Kalau ada mamamu, apa boleh aja kita bernyanyi bersama-sama ya. Katakan kita berubah karena siapa? Karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Amin. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan semua dosa-dosa kita. Tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Kita bersuka cita ya adik-adik, bahwa hidup kita diubahkan ya. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Kristus sudah ada di dalam kita. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Kegarian, let's go, Jesus, amin. Yesus mati bagi kita. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik diberkati. Kali dia diberkati, pasti kalian juga diberkati. Amin. Nah, hari ini ada ayat hafalan yang baru. Kitabnya dari Galatia 2 ayat 20a. Apa bunyinya? Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi kali dia ulangi. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu dia ayat hafalan kita yang baru adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa. Nanti kita akan berdoa Bapa kami, lalu kali dia akan berdoa berkat. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman yang Tuhan boleh beritakan hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa kami bukan lagi hidup di dalam dosa,
tapi ketika Tuhan mati buat kami, menyelamatkan kami, dan memerdekakan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah merdeka dan hidup di dalam Kristus. Kami mau Tuhan Yesus memberi diri kami untuk terus Engkau pakai melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk terus memimpin kami, memberitahu kami apa yang harus kami lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, angkat tanganmu. Kali dia mau berdoa memberkati adik-adik ya. Tuhan, aku memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tuhan, penjagaan, penyertaan, pimpinan Tuhan ada buat hidup mereka hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pertumbuhan perkembangan mereka. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Bapa, masa depan yang sungguh baik sudah mereka terima di dalam Engkau. Adik-adik, angkat tanganmu. Berkat dari Bapa di surga dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tetap bersemangat kalian di rumah ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap bersuka cita. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah Kega minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.